Halo, baik, alhamdulillah. Mas Miko ini aku kan sudah lama banget ya Mas pengen ketemu Mas Miko, pengen ngobrol-ngobrol soal Kraskil juga. Ya, Apalagi ini kan Mas Miko kan sekarang sudah menjadi salah satu ya presiden lah di Kraskil Ibu Indonesia. presiden. Gak enak saya. Ya intinya ya kalau kalian bilang presiden ya monggo silahkan sih sebenarnya. Tapi intinya tuh cuma apa ya? Saya memimpin lah, memimpin sebagian anak-anak dari kelas ke Indonesia Iya. supaya lebih terarah dan supaya lebih apa ya ke depannya itu lebih bagus lagi lah intinya lah gitu. Oh tapi Mas Miko ya sebelum melangkah jauh Mas ya, untuk pertanyaan-pertanyaan soal itu ya Mas ya. Ini kan aku kan pengen lebih tahu lagi ya Mas Miko ini kan di Jogja. Asli Jogja nggak Mas? Enggak, saya Cilacap. Berarti malah saya Cilacap Mas. Saya Cilacap, cuma kuliah di Jogja, nikah di Jogja, akhirnya menetap di Jogja. Tahun berapa Mas? Saya dari tahun 2007 di Jogja. 2000? 2007. Saya kuliah pertama kali di Jogja 2007. Sudah lama banget berarti Mas di Jogja ini ya. Yeay, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau untuk kan kuliah Mas tahun segitu. Ya, Tapi kan kalau pas kan belum tahu ya Mas ya dulu. pasti belum tahu. Sebenarnya udah tahu sih, udah tahu, tapi ya saya masih dunia hitam, di dunia hitam, jadinya ya baru mulai main Craskit itu 2010. 2010. 2010 itu baru punya satu dua itu belum gabung sama PCGI. Tapi kelasnya apa Mas dulu? Dino Sparta. Karena dari SMP itu SMP dia apa SMP SD kelas 6 kalau nggak salah itu di pasar pertama kali punya Dino Sparta. Dino Sparta nih Mas ya. Terus diganti Dinamo Tamiya, seneng muternya itu kenceng nabrak luar walaupun apa ya kalau saya sebutnya dulu senjata ya senjatanya itu kan bulat-bulat tuh jadi katanya kok kokoh gitu loh kokoh untuk buat ditarungin sama anak-anak. Tahun 2010 Mas. Iya 2010. Berarti sudah lama banget Mas 2010 punya basket itu. Tapi dulu ya sudah di Jogja atau masih di Cilacap Mas? Udah di Jogja 2010 udah punya tapi baru tahu kalau ternyata ada komunitasnya itu kalau nggak salah 2015 kalau nggak salah. Berarti 15 berarti ya. 2015 2015 berarti kalau sekarang ya sudah hampir 9 tahunan ya Mas. enggak lah Lebih ya. lebih Lebih nih 2015 15 kan berarti kan 10 ya 14 sama 15 itu ya, intinya udah ituan lah ya hampir anu tuh Mas berarti 10 tahunan loh. ya Hampir 10 ya tahun. ya 10 tahun 2004 oh iya 10 tahun benar ya 10 tahun. Kemudian ya lumayan lama berarti Mas ya. Nah, terus baru langsung ikut komunitas, terus kenal sama Suya, Mas ya kawan-kawan. yang di Jogja itu Mas ya. Ya, terus akhirnya saya kan waktu itu guide-nya itu jauh-jauh. Jadi saya kebetulan buka angkringan, Oh dulu Mas Miko juga buat buka angkringan ya alhamdulillah rame. di mana tuh Mas? Di Purwodadi, contoh dekat kampus UPN. Di dekat kampus juga ini ya. Udah lama berarti Mas ya. Ya, itu akhirnya kita punya lahan, kita buat guide setiap malam minggu. Di situ mulai banyak temen, mulai banyak kenalan di basket. Terus ya alhamdulillah apa ya? Basket itu banyak sih dulu sih. Iya Karena sih. nggak mikirin, dulu tuh nggak mikirin ini sih, nggak mikirin masalah uang. Akhirnya alhamdulillah basketnya mulai banyak teman juga. Terus Suya juga akhirnya pindah ke Medan dan PCG diserahkan ke saya berapa tahun ya kalau nggak salah itu 3 Tahun tahun. berapa Mas Mas? Aduh saya lupa tahun berapa. Tapi aneh Mas ya. Mas Suya kan berarti kan termasuk ya lama juga ya. Ya termasuk lama juga karena setahu saya ini versi saya aja ya. Suya itu salah satu pendirinya CGI juga salah satunya. Kelas di Indonesia Ya termasuk sama Siko, Mas Siko ini ya. sama yang lain-lain. Saya waktu itu mungkin belum ada sih ya, waktu itu belum ada, tapi saya dengar ceritanya sih seperti itu. Dulu kan awal mula malah bukan CGI, dulu GFI, Gear Factory Indonesia. Terus saya nggak tahu kalau ada konflik apa, saya kurang paham secara pasti, tapi saya tahu
saya takutnya salah ngomong juga kan. Iya juga ya. Takutnya salah ngomong juga. Intinya ada dua komunitas besar pada saat itu, GFI, Gear Factor Indonesia sama CGI. Terus sekarang udah mulai nyatu kembali di bawah naungan CGI. Yang sekarang ini masih aktif nih Mas ya. Masih aktif. Mulai GFI masih ada grupnya gitu. Sekarang kita bersatu supaya tidak ada perbedaan. Akhirnya di bawah naungan bendera Keras Gear Indonesia. Berarti kan dulu kan pas terbentuknya CGI itu kan pemimpinnya dulu siapa Mas ya? CGI itu Mas Iko, setahu saya loh ya. Berarti Mas Iko yang yang kayak presidennya pertama ya Mas? Iya. Ya, cuma foundernya emang Siko sama si Suya. Itu Suya megang FJP Keras Gear Indonesia, yang jual belinya Keras Gear Indonesia. Terus CGI dipegang sama Mas Siko. Oh, berarti CGI-nya dipegang sama Mas Siko ya? Iya. Oh, berarti itu dulu khusus jual beli sendiri sama sendiri Mas? Betul. Ya? Betul sekali. Khusus jual beli itu di FJP Keras Gear Indonesia. Ya, tujuannya kan mungkin ya, saya kurang paham juga sih. Tapi tujuannya setahu saya itu biar jual beli sama tempat posting itu di tempat yang berbeda, jadi tidak saling duduk-dudukan pada saat itu ya. Pada saat itu karena kan jual beli itu kan bisa setiap hari juga. Takutnya kalau dimasukin ke CGI nanti numpuk juga kita bingung harinya. Pada saat itu. Dan kemudian saya ditarik jadi admin FJP Keras Gear. Oh, dulu Mas Miko di adminnya FJP Iya, sama si Mas Suya. Terus ya. habis itu saya narik teman-teman yang lain kayak Mas Bubi yang dari Semarang, terus teman-teman yang lain juga kita tarik di FJP Keras Gear. Karena admin di CGI juga udah banyak kan waktu itu kan. Kalau nggak salah ya, setahu saya itu ada Mas Siko, terus ada Mas Rizky Zulfikar. Iya itu itu orang-orang lama juga. Itu di CGI. Jadi karena di CGI udah penuh, kita memperbaiki FJP pada saat itu. Nah, untuk sekarang FJP Keras Gear kita off-kan, kita gabung di Keras Gear Indonesia. Berarti sekarang kan hitungannya nih Mas, selama Mas Miko yang pegang ini kan mungkin kan ada beberapa perombakan nih Mas ya? Iya, betul. Tapi untuk perombakan sendiri kan kayak sekarang kan aku lihat kan jual beli kan sudah bisa. Iya. Tapi kan hanya untuk khusus hari apa itu? Sabtu dan Minggu gitu. Berarti juga ada yang ngurusin juga tuh Mas ya? Ada. Mantau-mantau lah katanya. Ada. Itu saya serahkan ke Mas Ahmad Saifuddin yang dari Gear Factor Surabaya, FS. Itu memang dia mantau, tapi admin-admin yang lain juga ikut membantu. Itu. Memang sih untuk saat ini masih agak sedikit berantakan, tapi saya percaya suatu saat nanti pasti bakal rapi. Itu. Karena peralihan ini kan peralihan. Peralihan itu hal wajar sih kalau masih ada yang miss itu masih ada. Apalagi juga masih baru berapa bulan Mas ya? Belum ada setahun nih Mas ya? Belum, baru Juli nggak usah. Setahu saya Juli. Waktu itu kan pemilunya kan Juli. Itu pemilunya saya berhadapan dengan Mas Lumban sama Mas Kira. Ya di situ perpolitikan dimulai lah. Sebenarnya ada sempat ramai kemarin juga. Ya, itu sempat ramai itu saya jujur aja maaf sama Mas Lumban Gustejo. Saya dulu awalnya itu tim suksesnya Mas Lumban. Tim sukses Mas Lumban, saya mohon maaf sebelumnya sama Mas Diki Pratama Sumaga. Ya itu jadi sing katanya. Tadi Mas Diki itu kita tim suksesnya tadinya mau mencalonkan Mas Lumban untuk jadi calon presiden, cuma di tengah jalan tiba-tiba saya dipilih oleh Mas Siko juga untuk mencalonkan. Di situ saya awalnya kaget, tapi ada pembicaraan yang memang kita nggak boleh bicarakan. Itu akhirnya saya mau untuk mengajukan jadi calon presiden Keras Gear ya, bukan presiden Indonesia. Presiden Indonesia ya. Nah di situ ya lantas saya jadi kepilih. Itu pun saya juga kaget sebenarnya. Saya nggak ekspektasi sebenarnya sampai kepilih, cuma buat ingin meramaikan aja gitu kan. Nah akhirnya di situ akhirnya ide-ide saya keluarkan langsung secepat
secepat-cepatnya saya realisasikan. Memang ada bentrokan sana sini sedikit-sedikit ya. Itu buat saya hal Iya hal sih Mas. wajar. Ya salah Mas, aku juga kan dulu kan tim sesnya Lumban. Ya. Ya wajar lah kalau sama Ya. juga ya kayak nyerang gitu. Tapi ya hanya sekedar seneng-senengan aja. Enggak usah terlalu dibawa Nggak usah dibawa sepaneng Pak. mana juga. Ya, sekarang juga kan sama Mas Mika ya biasa kan Mas. Tujuannya juga sama sebenarnya, saya sama Mas Lumban itu tujuannya sama sebenarnya. Cuma kan yang merealisasikan sekarang saya gitu. Kalau kemarin yang Mas Lumban kepilih juga ya yang merealisasikan pasti Mas Lumban, dan tujuannya sebenarnya sama sih, nggak ada bedanya karena waktu pada saat saya jadi tim ses Mas Lumban itu saya memberi ide ke Mas Lumban dan Mas Lumban juga memberi ide kepada saya. Terus ya klub juga klub ya udah itu aja direalisasikan. Terus ketika saya jadi kepilih ya ide Mas Lumban saya realisasikan juga. Jadi intinya terima kasih juga buat Mas Lumban, ide Mas Lumban saya pakai tapi saya sedikit modifikasi supaya apa ya, supaya cari jalan tengahnya. Soalnya pada saat itu saya melihat idenya Mas Lumban memang masih ada celah untuk diserang sana sini. Nah ketika saya jadi saya modifikasi sedikit akhirnya supaya mengurangi apa ya namanya, mengurangi celah lah. Iya. Itu dan akhirnya sekarang berjalan. Berarti yang Mas ya. Ya yang asli kan pada dasarnya kan semua gagasan kan hampir sama. Hampir sama. Mas Kira pun juga sama. Ya, tinggal sekarang kan kita teman-teman yang baru ya ikut aja lah gitu. Ya, terus kan Indonesia kan punya aturan. Misalnya katakan sekarang kan ya aku lebih Mas ya lihat Mas kayak sekarang kan cover kan boleh request sih Mas ya. Boleh. Cuma kan kadang kan masih ada beberapa regional. Ya. Yang kayak masih melarang lah kayak. Ya. Ya tapi yang hal kayak gitu kan ya mungkin kan ya mereka kan punya masing-masing lah. Ya kita kan setidaknya dari CG kan sudah ngasih pelonggaran ya. Ya, betul sekali. Walaupun ada yang mau, ada yang enggak kan gitu Mas. Betul sekali. Jadi dari pihak CG itu juga tidak melarang 100% regional untuk nggak pakai request, nggak masalah. Gitu karena memang namanya peralihan itu hal wajar seperti itu. Iya. Kenapa saya waktu itu merealisasikan request dan meresmikan request? Karena park kita itu udah punah, udah berkurang, semakin rusak, semakin ya dimakan zaman. Walaupun nggak dimainin pun juga lama-lama plastik itu pasti bakal kertas itu udah rapuh lah kasarnya. Jadi ya kalau nggak sekarang kapan lagi kita realisasikan untuk request? Dulu kan itu ribut request tuh ribut antara dramanya tuh sampai berlarut-larut kan, sampai saya itu bosan antara drama request itu kan, apalagi Mas Fahrul Mas Fahrul juga itu apa sih ya yang bisa dibilang ribut masalah request karena banyak musuhnya Mas Fahrul pada saat itu request. Dia ingin request itu bisa dilegalkan juga mungkin ya. Dan akhirnya sekarang saya legalkan, saya perbolehkan, tapi dengan catatan ada batasan-batasannya gitu, karena kita nggak tahu memang kekerasan request itu seperti apa, karena nggak ada alatnya sampai saat ini itu nggak ada alatnya. Aku coba kemarin nyoba tapi ya angel. nggak ada alatnya. Request itu nggak ada alatnya untuk kekerasannya. Mungkin kalau metal itu saya dulu teknik industri, jadi tahu titik kekerasan metal itu kayak apa. Jadi ada alatnya untuk tes kekerasan metal. Tapi untuk alat kekerasan resin sampai saat ini saya belum tahu. Kalau plastik mungkin udah. Kalau plastik karena bahan plastik jenisnya macam-macam, jadi itu udah kelihatan. Nah kalau request itu saya belum tahu sampai sekarang alat kekerasannya, makanya untuk request masih ada namanya turni request, itu pasti ada dan ada udah saya kemarin bikinkan itu di filenya. Untuk tarung request silahkan, kalau regional yang mau bikin request, mau tarung request kami perbolehkan, dan mau full request juga kami perbolehkan, tapi tidak ditandingkan dengan kelas utama. Misalkan kalau FW request ya ketemunya ya FW request. Request ini dalam arti request itu kan kita udah bagi jadi beberapa macam. Request molding plastik, request molding resin, dan request handmade.
Media kayak 3D print tuh mas. Ya, helmet itu ada 3D print, terus helmet itu ada apa sih PVC yang kamu bikin itu. Nah, itu bagus banget. Itu bagus banget. Jarang sih yang punya tangan kreatif bisa bikin PVC jadi Lacet-lacet. ya aku paham sekali itu. Karena dulu sempat saya ingin belajar juga recast pakai plaplet, itu tangan udah kebelah, aduh udah lah enggak lah. Inilah Ya, deritanya recast plaplet sama recast PVC itu pasti bakal ke silet. Nah akhirnya kita bisa jadi beberapa bagian namanya berapa bagian recast seperti itu, tujuannya supaya tidak dibentrokan gitu. Nah tapi recast untuk recast khususnya recast resin kita perbolehkan di bagian yang tidak bersentuhan langsung dengan keras gear lawan. Ingat ya, yang tidak bersentuhan langsung dengan keras gear lawan. yang tidak bersentuhan dengan CG apa ya langsung ya mas. Ya intinya kalau misalkan FV-nya FV asli bande atau apa sih jiada atau apa itu tidak boleh ditarungkan dengan recast resin secara langsung. Jadi yang di kelas utama yang CGI perbolehkan itu hanya sebatas cover, tutup baterai. Kalau misal bisa bikin baterai box untuk VT silahkan tutup baterai box, terus tutup gear samping, nah dinamo bawah, itu kami persilahkan. Ya sih kayaknya kan memang nggak bersentuhan. Ya, wheel itu juga nggak bersentuhan langsung karena yang bersentuhan langsung itu WW. Wheel emang sih kadang sentuhan langsung sedikit tapi jarang banget lah kalau wheel ya. Tapi setahu saya itu ya. Tapi kalau misalkan wheel memang recast tidak diperbolehkan, nanti ada kajian ulang. Saya nggak langsung plug enggak. Saya bisa nanti bakal berubah jadi B, berubah jadi C. Mungkin nanti akan ada sebutan presiden yang apa sih ya dibilang nggak konsisten. Mungkin itu saya. Iya. Ya mungkin ya. Ya nanti bakal ada presiden yang nggak bakal konsisten itu saya. Kenapa? Karena saya mengikuti zaman. Iya sih. Saya nggak terus sampai akhir nanti jabatan terus enggak. Saya nanti lihat keluh kesahnya terlebih dulu. Kalau tema tertentu dinyatakan banyak keluh kesahnya ya kita berubah aturannya. Gitu. Jadi nggak sepaneng lah, Iya sih. Terlalu anu lah. Tapi aku juga kalau gini mas, kalau nggak ngikuti zaman ya mas ya, mungkin ya kayak permainan ya monoton mas. Betul sekali. Nggak ada kayak itulah. Ya mungkin kemarin ada yang bilang karena aku kan kayak sekarang aturannya kok Tak potong sambil minum ya. Iya. Kayak sekarang kan aturannya kok mas ya, regulasi ini sistem apa itu kayak amit mas ya slot gitu kok sampai sampai 7 nyawa kayak gitu kan. Ya memang ya sih ikutin zaman. Ya. Kalau mas kan pasti ya pada protes kok sampai telu iki kan. Kalau untuk slot itu memang dari CG itu nggak ada. Itu dari peraturan regional sebenarnya. Regional masing-masing. Mungkin tujuannya yang saya tangkap itu tujuannya supaya kita main sekali kalah kita masih bisa main lagi. Ya itu hal positifnya. Positifnya, tapi hal negatifnya ya berarti kayak tadi kok aneh bla misalnya gitu itu ada lah. Itu hal lumrah. Dan CGI tidak mempermasalahkan hal seperti itu karena masih positif. Masih ada hal positif. Dengan kan aku juga merasain mas kayak kemarin kan turun di Medan mas. Ongkos kirimnya itu 1 kilonya tuh 51.000 mas. 1 kilo mas. Iya. Ya pas belum ada sistem itu mas, kan harus satu CG satu nyawa. Ya. Nah, kita kirim sekitar 8 CG itu ongkosnya itu 5 kilo mas. Lumayan. 5 kilo itu berapa mas? 250. Ya 255 loh mas. Sekali berangkat loh. Ya. Baliknya berapa? Ya. Baru ongkir belum habis. Makanya itu ya aduh, selama sekarang ada sistem ini dapat 3 nyawa itu ya kita agak enteng. Kirim aja lah 3 atau 4 gitu. Ya, jadi ada keringanan lah ongkirnya juga mas. Soalnya kan susah banget mas kalau di luar Jawa itu mas. Iya betul. Oh ya, waktu itu ada juga yang tanya ke saya kenapa kok Mas Krisna jarang ngirim, jarang jarang ikut
apa namanya gitu kan ya, jujur aja mohon maaf, memang keuangan setiap orang itu kan berbeda-beda. Iya Mas, iya aku juga. Saya itu kan pengusaha itu saya setiap bulan harus memikirkan gaji karyawan yang bisa dibilang gaji karyawan saya itu waktu kemarin itu 8 orang. Jadi 8 orang sorry maksudnya 8 orang. Jadi kadang itu ketika mau ngirim uang nggak ada. Jujur aja, tapi saya tetap kasih support. Misalkan kalau misalnya udah selesai acaranya, saya tanya ada masalah enggak atau apa. Memang ada beberapa regional yang aku tanyakan seperti itu, ada beberapa regional yang enggak aku tanyakan, sama mohon maaf, bukan karena saya pilih kasih, enggak, saya lupa kadang mau tanya. Kemarin terakhir Baker saya tanya ada masalah apa, sanding problem apa, oh udah mas ini kira-kira udah selesai belum, udah mas ya udah sip, saya bilang gitu. Memang nggak semuanya regional saya tanya ya, karena kadang saya lupa. Kadang saya lupa. Tapi kadang gini mas, kayak mas Miko mas, aku masukkan aja mas ya. Iya boleh ngomong. Kayak misalkan setiap ada event mas ya, bener mas Miko nggak ngirim mas ya, tapi kayak nongol di komen Facebook itu sudah gini loh mas, di acaranya itu mas ya, kayak gitu sudah gini mas. Makanya kan aku kan bukan masukkan aja lah besok lah kalau mas Miko kan, ini kan sudah kayak ada hadir nih mas, hadir lah walaupun tidak secara langsung gitu. Jadinya kan nge-like aja di pas acaranya itu kan, itu sudah salah satu bentuk dukungan gitu ya. Saya usahakan pasti bakal seperti itu. Tapi kalau untuk Gatnas besok ini di mana? Di Patake, insya Allah saya datang. Kenapa? Karena saya juga jarang dari dulu, terakhir itu saya ke Lamongan. Lancer itu tahun berapa saya lupa, pokoknya Lancer, terus ke Surabaya dulu ketemu Mas Anca dan lain-lain itu, terus Bandung, Gatnas Bandung itu saya juga datang. Bandung itu saya punya misi ya, ada something problem. Misi itu masalahnya itu ketika eranya si Mas Uya waktu itu. Jadi saya memang datang ke Bandung, niat datang dan ketemu Mas Lumban di kamar tuh, malah saya satu kamar sama Mas Lumban tuh, Mas Riko, Mas Lumban itu saya ingat banget, satu kamar itu di Bandung. Dan saya bawa misi ketemu sama Mas MD, karena ketuanya Mas MD. Ketua mana mas? Ketua Bandung. Jadi saya langsung sowan ke Mas MD, kita menyelesaikan masalah secara baik-baik. Masalahnya bukan saya pribadi sih, itu masalah saya kurang paham sebelumnya. Katanya sampai hampir fatal, akhirnya kita clearkan, akhirnya selesai gitu. Saya juga ada something problem juga sama satu temen. Mungkin besok ketemu di Gatnas. Kalau misalkan bisa selesai alhamdulillah. Saya nggak mau ada masalah lagi lah. Intinya kita jalan di Kraskir, jalan bareng-bareng, kita ngeramain. Kalau bisa jangan ada something problem lagi. Oke. Nah, ini aku juga suka mas yang kayak misalnya ada masalah apa, ya kalau menyelesaikan masalah kan daripada di belakang itu mas, Betul, mending langsung aja. betul sekali Gitu. Misalnya ada masalah apa, ada keluhan apa kan enak juga itu mas, daripada di belakang kadang kan ya gimana ya, udah selesai mas, nanti mah sampai mana-mana gitu. jadi bahan omongan juga. Lagi kita kan ya sudah tahu sendiri mas, kita kan juga sudah umur sudah tua. Masih main drama kayak gitu. Dia punya anak masing-masing juga udah tua lah. Apain sih drama kita ya sing biyen lah, wis sing 66 lah kan saiki wis pikir kalau iki kan model kepiye kan ya ngikuti wae lah. Oh, satu lagi sorry. Kemarin ada yang WA saya. Permasalahan request. Akhirnya ketika peresmian request itu ada beberapa faktor yang katanya vakum, karena request diresmikan seakan-akan kayak part banding itu kayak udah nggak ada harganya lagi, ya kan? Dia bilangnya sih seperti itu, bagi garis besarnya ya, tapi ngomongannya sih panjang sih sebenarnya. Itu kalau kesah ke saya, dan akhirnya saya jelaskan bahwa kalau kesahnya seperti itu, saya buka sekalian ya di sini ya. Jadi intinya kalau kesahnya itu ada beberapa faktor yang akhirnya bukan pensiun apa? Vakum. Vakum bahwa kok request kok
part bandnya itu kayak udah nggak ada harganya lagi dan segala macam ya. Saya mohon maaf secara pribadi karena memang tujuannya Keras Kiri Indonesia saat ini adalah merealisasikan hal yang tidak bisa direalisasikan pada zaman dulu malah. Kayak si Masiko itu pingin bahwa siapapun yang bisa bikin request dari molding plastik bakal jadi official Keras Kiri Indonesia. Dan akhirnya muncullah sektor project. Mas Luban sama Mas Edgar. Edgar Makuri itu saya terima kasih banget. Akhirnya ada salah satu pemain Keras Kiri Indonesia yang bisa bikin dari molding plastik. Akhirnya memancing semua untuk muncul memberanikan diri sebagai recaster saya sebutnya. Jadi molding plastik itu ada WDP itu lupa namanya. Nyasir tuh. Mas Aser. Terus ada 3D resin dan lain-lain mulai muncul. Akhirnya saya bikinkan grup jadi satu di grup WA untuk memajukan Keras Kiri Indonesia. Jadi sampai sekarang kita masih berbicara, masih ngobrol tentang gimana sih recaster yang baik dan benar. Sampai ada kan di grupnya kan? Iya. Dan itu sekarang saya serahkan ke Mas Aryanda Lukmana. Ya Mas Aryanda untuk jadi pemimpinnya recaster karena kalau saya semua yang ngurus nanti saya pakai pusing. Ayo pusing enggak selesai. Makanya saya angkat Mas Aryanda itu supaya bisa memantau jalannya Keras Kiri Indonesia. Mas Aryanda juga kayaknya ya dulu kayaknya punya sering buat gitu. Iya, akrilik itu masih di PCG waktu itu. Aku sempat lihat itu hasil karyanya dulu itu apa ya, Big Vogel atau apa ya itu ya. Iya, terus Will Haidas akrilik kalau nggak salah saya tahunya dulu. Will Haidas akrilik yang transparan. Pernah dengar itu dari lain-lain. Nah, kalau yang vakum saya mohon maaf, memang ini masa peralihan. Tujuannya supaya yang sekarang ini supaya banyak anggota baru. Udah dilihat di Keras Kiri Indonesia itu banyak yang muncul dengan keras kiri mereka yang tadinya nggak bisa beli, akhirnya sekarang bisa beli karena harganya itu tertekan oleh harga request. Karena dulu kita buat di Keras Kiri Indonesia itu dulu itu bikin namanya list harga. Oh iya. Itu 2 kali kita perombakan list harga. List harga yang pertama itu zamannya Mas siapa sih? Aku lupa tadi. Lupa saya. Intinya zaman pertama itu udah dibikin. Terus era kedua, zaman kedua itu bikin sama saya sama Mas Iko dan lain-lain. Itu akhirnya muncullah We Are Genesis tuh yang beranggapan bahwa harga Keras Kiri kok dimonopoli oleh Keras Kiri Indonesia. Padahal ini untuk yang We Are Genesis saya kasih tahu list harga waktu pada saat itu dibuat itu tujuannya untuk menekan harga supaya tidak melambung. Tapi Keras Kiri Indonesia disebut kapitalis pada saat itu ya. Aku dengarnya itu kapitalis sama ketuanya Genesis apa namanya? Aku gak paham rasanya. Aku gak ngerti ketuanya Genesis yang dari Bandung itu lah ya itulah namanya. Itu beranggapan bahwa Keras Kiri Indonesia itu memainkan harga. Padahal kita bikin list harga itu tujuannya supaya harga part itu tidak melambung. Iya sih. Nah, tapi tetap aja itu nggak bisa mengatasi masalah. Harga part masih melambung. Iya sih Mas, wah gila. 2002 itu aku anjir. PI aja sampai 900 padahal sebelum dibikin masih 400-an. KS aja sampai 1 juta loh. Nah, sampai aku sempet gini Mas, ada yang buka lelangan itu yang WWFD itu. Sampai ada yang ngebid tuh WW-nya aja Mas ya 450 Mas. WWFD KW itu. Makanya itu setelah keluar SP langsung enggak langsung break sih ya. Tapi bertahap akhirnya tertahan harganya dan efeknya imbasnya memang harga bandeng menurun. Iya. Ya itu sisi positifnya. Sisi negatifnya ya mohon maaf bagi faktor yang udah nyimpen part banyak. Itu penimbun ya. Saya nggak nyebut penimbun. Terserah kalian mau nyebut apa ya. Karena saya pun juga partnya banyak, tapi saya juga nggak mau disebut penimbun karena memang faktor itu
punya part banyak itu tujuannya biar bisa gonta ganti. Iya betul mas. Gitu. Kadang ada yang ikut sampai 6 Nah, biar bisa banyak juga ikut akhirnya gitu kan. Ya disebut penimbun sih enggak juga sih. soalnya kan cuma paling ya beberapa ya mas ya, kecuali kok sampai tumpuk-tumpukan gitu. Nah, itu ya mungkin Itu bisa beda cerita. beli murah dari sana terus bawa di Indonesia dijual harga wah ini Ya, ya. itu juga. Nah, makanya dengan adanya sektor project, WDP dan lain-lain akhirnya part terjangkau. Tapi yang mohon maaf yang factor yang udah menyimpan part rare Baterai. itu silakan disimpan aja karena suatu saat pasti bakal ada tuh di request full request. Jadi barang-barang kita yang resmi yang bandel, Jioda dan lain-lain kita simpan aja buat kenang-kenang. Iya bener. Kita taruhnya pakai yang request aja enggak. Iya Kadang kesenangannya sama. semua ada yang penting Kalian masih bisa pansos dalam arti gini, part yang kalian simpen bande yang udah lama kalian simpen itu bisa kalian posting foto, tapi kalau buat taruh tetap pakai yang request kan enak. oh gimana ya mas mas berarti sing ini bae Nah, jadi part-part yang rare biar kalian simpen biar siapa tahu bisa buat posting foto-foto di kelas gitu. ini juga masukan juga itu mas, jadi tidak usah berkecil hati lah yang punya part-part yang sudah ya katakanlah ya masih bagus-bagus lah. Biasa wah enggak payung ya. Enggak. Suatu saat bakal ya Pasti bakal payu tetap. Ini kan masih peralihan. aku juga ya aku juga jualan sama aja ya. Aku santai yang MIB itu ya nggak tahu ya tiba-tiba ada ya sholat sendiri Ya. tapi harga mahal jual itu ya memang juga ya rezeki juga lah. Betul. Kadang kan ada yang suka gitu yang masih pajangan lah atau apa mintanya ya mulus ya kasih itu kan mas kadang ya juga mau. Iya. Tapi aku sih kalau untuk battle ya mending ya suka yang pakai request sih mas. Tuh, jadi memang tujuannya suatu saat kalau kita memang harus battle supaya toolnya pun juga tetap ada terus. Kalau memang harus suatu saat pasti bakal request ya. Ya udah, part kita yang asli kita simpan. Kita foto-foto aja buat pansel sekali enak tuh. Ya, jadi nggak ada rusak-rusaknya sama sekali gitu loh. Tapi kalau untuk yang dijual lagi ya saya mohon maaf memang harganya jadi turun. Itu setiap keputusan pasti ada namanya ada pro dan kontra. Iya sih mas. Itu pasti. Tapi mas Miko sendiri kan sekarang sudah jadi ini mas ya pemimpin lah Iya. di kelas game Indonesia ini. Tapi kan apa itu kayak harapan gitu ada nggak mas untuk generasi yang sekarang lah atau kalau yang nggak yang lama juga lah gitu. Kalau untuk harapan saya belum ada. Jujur saja belum ada. Saya ingin lihat dulu. Obatnya dulu. Ingin lihat dulu efeknya ini seperti apa. Keputusan ini seperti apa. Keputusan di cash yang kita legalkan dan lain-lain seperti apa. Nanti mungkin setahun atau 1,5 tahun kita namanya pantau. Kalau misalkan memang harus berubah aturannya kita ubah. Makanya kembali lagi kalau saya bahwa nggak saklek, bahwa saya nggak terus itu. Makanya nanti mungkin suatu saat dibilang presiden yang plan, saya nggak peduli masalah itu karena saya mengikuti zaman. Kalau emang zamannya harus berubah. Iya mas, bener mas. Begitu. Kalau A terus disaklekin A terus, yang ada bentrok terus. Iya mas. Itu. Makanya kita lihat dulu 1 tahun ini, 1,5 tahun saya punya tim di grup WA. Di grup WA itu ada namanya CGA Kelas Gaming Asia, itu ketua-ketua, dan saya punya satu lagi grup yang memang khusus untuk memajukan Kelas Gaming Indonesia yang hanya orang-orang tertentu aja yang ada di situ, yang itu yang kepalanya atau pemikirannya ada di situ. Jadi kita lihat dulu kalau memang asarannya ada negatifnya dan negatifnya lebih banyak daripada positifnya, kita rubah aturannya. Tapi kalau positifnya lebih banyak daripada negatifnya, ya kita tetap jalankan. Jangan aja mas ya. Karena ya wajar lah karena ada beberapa orang yang kurang setuju atau apalah soal keputusan gitu. Tapi ya ini kan bersama-sama gitu mas. Ya kita ambil aja yang sisi positifnya aja lah. Jadi ya teman-teman juga ya kadang kan ya nggak usah menilai ya sekarang presiden orang apa-apa ya mungkin dia kan lagi mantau dulu. Betul sekali. Jadi mungkin dilihatnya nggak ngapa-ngapain. Malah saya tuh mikir loh, saya punya grup WA yang di situ orang-orang ya bisa dibilang ada orang-orang lama juga sih yang itu ngasih batasan ngasih masukan dan segala macam itu memang kita pikirkan. Memang kalau di
di apa namanya, kalau ibarat kata air laut itu saya itu di dasarnya, memikirkan dasarnya, walaupun saya nggak pernah nongol di luarnya, jarang nongol di luarnya gitu. Saya nongol di luar itu paling cuma ambil nafas tok, ikan ambil nafas gitu. Nah intinya tuh gitu, jadi kita tetap di balik layar, mantau, lihat. Kalau misalkan harus berubah ya kita rubah, kalau enggak ya enggak, itu aja sih intinya itu. Terus yang jelas itu harapan utama saya, bukannya harapan tadi bilang gak ada harapan, ya udah nggak gini aja, ada harapan satu sih. Harapan satu, dengan adanya request seperti ini, banyak anak-anak baru yang syukur-syukur nanti gabung ke regional kalian masing-masing, jadinya tambah rame. Di PCGY udah ada efeknya, ada 4 yang baru dari gara-gara ya mungkin nggak tahu keputusan saya atau gimana, ya alhamdulillah ada yang baru banyak. Ya, karena mereka bisa beli part yang terjangkau. Tapi kalau Jogja ya masih ramai kan mas orangnya mas? Bisa dibilang enggak sih, nggak rame-rame Tapi juga. membernya masih aktif lah, ada yang Masa cuma istimewanya Jogja ini karena kita anggotanya itu banyak kan ke pendatang. sama Jadi yang apa yang bener-bener KTP Jogja itu cuma bisa dibilang itu mencari, kayak saya, Mas Dinda yang jadi ketua PCG sekarang, terus Mas Naseh itu yang KTP-nya KTP Jogja, ya yang bisa bertahan ya paling ya seperti itu. Karena kebanyakan yang gabung itu anak-anak mahasiswa ketika udah lulus kuliah itu udah enggak di PCGY lagi, makanya PCGY rata-rata tersebar di beberapa kota. Kayak misalnya ada Lukmana, ada di mana Jawa Barat, terus si Sibu di mana Wonosobo, si Anu Brewok Sibu Brewok Wonosobo, terus si Mas Najib di Klaten, terus itu Najib orang Cilacap juga katanya mas? Cilacap juga tetangga. Mas Arya Andika juga itu Cilacap juga, sama saya Cilacap juga ya? Cilacap ya dia. Arya Andika. Arya Andika Cilacap. Ketemu kemarin ketemu pasti. Gear Factor Ngapak. Nah itu di Cilacap. Kalau dia di Cilacap mau gabung, itu ada namanya Mas Arya Andika, bisa silakan hubungi Mas Arya Andika untuk gabung ke Gear Factor Ngapak gitu. Terus di Medan pun juga ada. Member sini juga dulu. Member sini juga, aku lupa. Tapi itu airnya Mas Suya itu, kalau nggak salah ada. Iya, anu ya, mahasiswa ya. Ada, karena itu makanya PCG itu nggak terlalu ramai. Tapi kalau untuk yang biasanya yang dapat KTP domisili Jogja itu sekarang masih solid. Tapi aku sukanya gini mas, dari PCG itu kan salah satu member lama juga mas, basket Indonesia. Mungkin ya hampir 11-12 sama yang Semarang lah. Itu orang-orangnya itu masih mas, ya kayak masih lah, meneruskan gitu loh. Yang katakanlah kan yang lama sudah nggak di sini, tapi yang baru juga masih bisa meneruskan gitu mas. Oh ya, gitu yang aku salutkan gitu mas. Jadi nggak kayak yang kemarin kan ya Semarang sempat itulah biasa, tapi alhamdulillah ya wis balik meneh. Yang Semarang tuh kan sempat itu beku toh itu. Oh iya. Udah ya gimana ya, sekarang kan sudah balik lagi lah. Ya soalnya memang waktu itu memang saya udah tahu ceritanya itu kan. Kalau yang Semarang memang ya mohon maaf, yang mungkin yang kita nyatakan vonis bersalah itu ketuanya pada saat itu ya. Memang yang saya nyatakan bersalah itu, saya sama Siko menyatakan dia bersalah itu ya ketuanya itu, karena ngilang gitu sih. Makanya dulu aku sempat ya sangat sayang mas pas waktu dibekukan itu mas, karena kan sekarang kan regional lama sudah punya sejarah panjang gitu mas. Makanya kan aku kan ya coba setahun dulu karena gitu kita jalan di luar itu, tapi rasa-rasa kok sayang ya. Semarang kan wis ibaratnya wis anu lah, wis tau Gatnas juga, dan sejarah panjang, orang-orang lama juga ini wis lah. Saya tuh balikan lagi gitu ketemu anggota Semarang, malah ketuanya Semarang siapa sih? Omi catnya sebelumnya Lomi, alah yang gambar doodle art aku lali.
sepupunya Romi. Iyung. Oh Iyung. Itu ketemu Iyung. Iyung Iyung itu ketuanya ya? nah, Romi main kan ke Jogja wakil juga pada saat itu. Main ke Jogja kita ngobrol di angkringan terus ya panjang lebar lah intinya terus habis Tapi itu Iyung juga kan yang kan bukan orang Semarang mas, iya orang Rembang itu. Mas sekarang sudah Semarang, nikah orang Semarang kan itu. nah itu Gue nggak tahu ini sudah lama aku juga nggak ketemu Mas Iyung, udah hampir 1 tahun lah, ya hampir 2 tahunan lah. Terakhir ketemu ya pas Gatnas itu, terakhir ketemu sama Iyung ya pas dia nikahan itu. oh Karena aku datang terus sudah nggak anu lagi. Yang sekarang kan Lomi kan comeback gitu. ya memang selalu Comeback kan sudah nggak di sini lagi kerjanya. ya Balik lagi Semarang kan. memang simbahnya yang di Jogja jadi kita sering ketemu Iya, terus kan ayo main meneh Semarang digowo kowe gelem orang. Ya wis tak gas wae, ya wis tak balik ke Semarang wae yo. Kan iso ono kowe sing wong Semarang kan aku. ya Ya wis, akhirnya sing sakit mlaku meneh Mas, pelan-pelan lah. Alhamdulillah ya member ya tambah lagi ya. Dapat member dari mana Mas? Dari YouTube. oh Aku dari YouTube Mas terus terang Mas. bagus Dapat member dari YouTube Mas, 2 orang aku. Kebanyakan malah bukan asli Semarang, malah orang Demak. Banyak orang Demak dari YouTube itu dapat orang ini. Alhamdulillah lah, sampai sekarang ya masih main ya loyal juga orang-orangnya. Jadi alhamdulillah ya kayak kemarin besok kan Gatnas. ya Terus ya melu hei. Halo berangkat. Ya. Nanya gitu dapat member baru ya. Dari YouTube lah, karena iseng-iseng juga kemarin kan sama Mas Lumban kan Bu. Dari ulang ya podcast-podcastan untuk kayak konten-konten karo wong lawas-lawas ngobrol-ngobrol wis seru pasti kowe oleh member nih tenan Mas asli lah iya positifnya ya lumayan ya dapat ya makanya kan kemarin kan dari Solo juga ya kan ketemu sama orang-orang Solo juga member-membernya juga itu sama Reza dan lain sebagainya itu kan ya alhamdulillah ya orang-orangnya juga enak ngobrol gitu ya sebenarnya Mas Reza itu calon ketua itu kenapa gak ketuanya Rahmat Mesum tuh langsung kan aja itu dia sudah terlalu tua itu iya yang mempertahankan Sugar dulu memang masalah Mas ya makanya masalah-masalah nah, itu ya Mas Rahmat itu masalahnya masa penolaknya Sugar sampai sekarang sih sampai sekarang ya walaupun ada yang sekarang anak-anak baru harapannya ya lebih baik ke depannya lah untuk Sugar karena biar aktif lagi loh. Iya, udah lama nggak aktif soalnya nah saya sempat pas ngobrol juga Mas video kemarin kan sempat tanya Mat mbok anu tuh ini misalnya ono wong anyar dicekel gelem ora ya gak apa-apa asalkan dia visi misinya jelas gitu Mas makanya nggak sembarangan juga gitu dia nyaranin makanya aku salutnya juga sama dia itu gitu Mas jadi nggak sembarangan pilih orang gitu loh Mas kalau memang orangnya itu jelas ya monggo gitu betul sekali takutnya kan kayak sudah gitu loh Mas makanya kemarin kan pas di pilihan gitu kan ya kalau memang serius ngurus ya pegang aja nggak masalah kan gitu kayak regionalnya itu loh tapi sekarang di Jogja nih Mas ya yang sekarang yang pegang sama Mas Dinda. Mas Dinda karena kalau saya megang apa PCGI sama megang CGI saya pusing juga tapi turnamen gitu Jogja aku baru pertama Mas selama main kelas game Mas ikut turnamen PCGI itu oh iya Mas yang kemarin ya yang kemarin yang terakhir ya yang Hek sama lo itu tapi aku dari 2020 sampai nih kok jarang ada turnamen tuh emang vakum atau gimana tuh? Bukan, sebenarnya bukan vakum, kekurangan orang. Seperti kembali, ya, jadi ada momen-momen di misal 1 tahun nih ya, 1 tahun nanti ada yang 3 bulan itu anggotanya tambah banyak. Nanti giliran kita mau merencanakan turni, kayak kemarin itu Gatnas sebenarnya kan mau di Jogja. Kita mau merencanakan ke Gatnas, orang-orang itu sudah pada misah. Ada yang lulus kuliah, ada yang baru nikah, akhirnya nggak sempet. Terus saya pun juga masih ngurus usaha wirawiri, jadinya nggak sempet bantu juga. Tapi pas turnamen kemarin terakhir, PCG saya bantu. Yang di rumah Mas Dinda ya di rumah Mas Dinda itu saya bantu, saya datang ramai Mas gila sampai 300 itu terus pas Gatnas kemarin mau ngajuin Gatnas ternyata anggotanya kurang, jadi permasalahan PCG dari dulu seperti itu cuma membernya ya ada momen berapa bulan rame ada momen berapa bulan sepi nanti rame lagi sepi lagi, jadi kayak
kayak liburan mahasiswa gitu udah nanti 3 bulan mahasiswa libur ya udah kita mau ngadain turnamen pada saat liburan mahasiswa nggak bisa karena anggotanya nggak ada. Iya sih. Tapi ya aku lihat juga ya biasa. Memang kalau ada turnamen kalau nggak ada membernya yang ngurusi juga repot mas. Kalau ngurus turnamen itu repot. Ya karena memang kita tuh pinginnya pakai tempat yang terbuka sebenarnya. Sebenarnya kayak kemarin rumahnya Mas Dinda itu kan kebetulan ada tempat yang terbuka dan nggak terlalu jauh jadi anggotanya kurang. Ya udahlah kita pakai tempat itu. Padahal sebenarnya kita pengen di luar kayak tempat kayak gini, tempat kafe kayak gini. Tapi karena anggotanya kurang, ya udahlah kita pakai tempat yang ada yang lumayan luas, tempatnya Mas Dinda ya udah tempat itu. Tuh. Tapi ya aku salut juga sih sama teman-teman PCG itu, orang-orangnya lama juga itu masih banyak yang aktif juga lah. Ya. Sampai sekarang juga Mas masih Suya itu, ya cerita potong Mas Suya itu sampai sekarang masih mantau. Jadi saya masih disupport Mas Suya dari belakang sebenarnya, jujur aja. Jadi kalau misalkan ada something problem atau apa, saya mesti ngobrol sama si Mas Suya. Sama Mas Iko pun juga masih akrab, masih WA-WA-anan. Tuh. Aku juga penasaran aja sama Mas Suya itu. Sayangnya orangnya ini di luar Jawa. Di Medan. Kalau di Jogja langsung tak parani mas. Sama Mas Suya kamu banmu akeh gitu ya. Iya. Bahannya Mas Suya, bahannya Mas Iko itu lebih banyak karena dia mereka berdua lah ya. Aku bilang lebih lama. Walaupun sebenarnya di belakang ada lagi sih. Tapi yang pada saat itu kan yang memang yang jadi sorotan kan si Mas Suya sama Mas Iko lah. Yang terlihat anu lah. Ya, terlihat di makanya siapa tahu satu ketemu atau Mas Suya itu sering ke Jogja kok. Masa sering apa? Adiknya kan kuliah di Jogja masa. Cocok iki Adik ceweknya tuh. Itu aja sih. Cocok iki sih aku. Suatu saat misalnya di Jogja ya gas. Pokoknya gas. Kayak Kabarnya nih Mas ya, ini besok Gatnas insya Allah datang ya Mas ya? Insya Allah datang. Kalau nggak ada halangan ya, nggak ada halangan. Halangan saya itu sekarang cuma satu. Saya baru pindah rumah. Usaha saya udah dibeli sama orang. Jadi saya mau nggak mau harus pindah ke rumah. Ini saya masih ngecat nih, saya renovasi rumah. Kenapa? Karena rumah saya itu selama 5 tahun saya tinggalkan. Saya kontrakan ke orang lain. Ada beberapa udah berkali-kali ganti, nggak usah 4 orang apa 5 orang yang ganti kontrakan. Apa masuk subsidi apa? Rumah pribadi. Rumah pribadi cuma dikontrak orang. Karena kan di Kalasan itu jauh. Kalau mau ke kota kan jauh. Jauh Mas, Kalasan. Salah. Kalasan salah. Prambanan ya? Ya, Prambanan. Jadi tadi saya dari Prambanan. Jadi dari masih ngecat, terus atap-atapnya masih banyak yang ambruk, pecah kan. Karena kayunya udah banyak yang rapuh. Jadi ya semoga aja selesai tepat waktu saya bisa datang ke Gatnas, insya Allah. Doakan aja teman-teman ya. Pasti datang. Insya Allah datang. Kalau datang ya nanti ketemu lagi sama Mas Miko di sana. Ya. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman dari Jawa Timuran juga. Jawa Timur yang kenal siapa Mas? Kira-kira Mas yang menurut Mas Miko ya kayak anu lah, deket lah. Banyak sebenarnya sih. Banyak kayak contoh Mas Asegaf, terus Mas Santos, terus ya. Mas Anca ya, terus Ahmad Sabudin, sama ya. Terus pokoknya GFS itu rata kenal deh. Nggak tahu kalau yang baru-baru ya, saya kurang paham. Tapi kalau yang lama-lama GFS kenal. Terus nanti ketemu sama Mas Ngisinger. Diki. Aku mau mengulik-ngulik ini. Diki Pratama Sumaga. Saya nggak tahu nama panjangnya tapi saya nyebutnya Diki Pratama Sumaga, Mas Diki. Terus Mas Ivan dari KFC. Iya. KFC itu. Nulasar betul. Ya, Nulasar atau siapa itu. Terus banyak kok saya lupa namanya. Ya, yang sekarang di mana sih banyak lah intinya. Yuk makanya mau ketemu mereka semua udah lama nggak ketemu. Aku juga yang kan kemarin kan sempat nggak mau ikut Mas karena kan ya kan ada pesanan juga gitu. Kemarin itu lah Kak
malah tak tolak saya lah no way rapopo aku seperti tak bela-bela teko kan aku pengen penasaran juga mas sama orang-orangnya itu loh kayaknya kok seru kan gitu bisa nanti bisa ngobrol langsung lah ya seru juga banyak banget cuma sayangnya ya nggak mungkin lah waktunya juga ya mepet kecuali nginep gitu mas ya mas perlu nginep Enggak, kita langsung pulang. berapa jam berapa mas Saya belum tahu. Kalau nggak dapat kereta mungkin saya langsung bis. Saya biasanya kemarin ke Tuni Lancer, ke Tuni yang Jawa Timur itu saya naik bis. Naik bis. Karena naik kereta kalau mepet belum tentu dapat kereta. ya sih Jogja kan enak mas ya ada kereta gitu Ya, kayak Semarang juga lah ada keretanya ya, itu bis juga setiap hampir dari setiap 1 jam ada. Cuma yang saya jadi dilema ini rumah saya ini semoga aja kelar tepat waktu sebelum Garnas. Jadi kalau saya datang karena data uang lebih mas boleh jadi mandornya pak itu kan tukangnya udah ada soalnya jadi mandornya aja soalnya kalau tukangnya itu memang kita bukan borongan saya nggak mau borongan karena silam saya lihat kalau ya bukan ya emang ada sih borongannya bagus tuh ada cuma biasanya kalau borongan nggak dijaga itu hasil lelek iya sih makanya saya ke tukang itu harian dan ini renovasi total oh total berarti mas total ya nah, dulu kan sempat dikontrakan mas itu rumahnya nah sebelumnya tinggal di mana mas saya non Maden pindah-pindah tidur di ruko laundry usaha iya usaha nyewa ruko yang ada kamarnya itu kita tidur situ jadi nanti kalau misalkan saya udah berkali-kali ganti usaha jadi saya sudah berkali-kali pindah sana pindah sini pindah sana pindah sini gitu saya capek udah pindah-pindah mau kembali ke rumah oh iya gitu. Tapi tetap nanti dengan usaha baru dong mas saya belum tahu entah saya jadi pekerja atau entah saya sempat hari ini lagi ngelamar jadi supervisor di bidang laundry syukur-syukur keterima untuk memajukan salah satu laundry teman semoga ya, saja udah banyak semoga saja diterima mas aku ikut doa aja mas ya, semoga saja diterima amin. ya mas Miko kan sekarang kan memang ya lagi ya aku tahu sendiri lah mas namanya orang usaha seperti apa juga kadang ya di atas kadang ya di bawah gitu mas arahnya lagi pas kemarin ketemu corona kan iya terus puter otak gimana cari usahanya jalan bener mas itu mas sangat-sangat aku juga terpukul dulu tuh mas sampai hampir 1 tahun nggak nyambung ya kerja itu mas nggak ada pemasukan tapi ya alhamdulillah sekarang sudah mulai normal lagi lah ya ekonomi juga gitu mas cuma saya sekarang saat ini sih masih nganggur makanya bisa bantu bikin rumah ngecat terus motong-motong besi karena ini renovasi total sih karena udah nggak layak huni ini Jogja dulu mas emang gimana mas aku juga kan dulu kan ya memang banyak sih kenangan di Jogja itu kan aku juga hidup di Jogja juga pernah dulu itu dari 2013 terus sampai 2016 juga pernah di sini juga kerja itu ya memang cepet sih mas kalau cari kerjaan itu cuma kadang kan ya nggak masuk itu gininya ya gininya di Jogja itu memang seperti itu kerjaan itu banyak ya sih mas wah bisa kerja ini gitu cuma kadang gini yang nggak masuk kadang saya juga heran saya udah lama di Jogja saya juga berpikiran bahwa orang Jogja bisa gitu bisa bertahan gitu orang Jogja itu dengan yang mohon maaf yang kecil gitu nggak senangnya kan itu ya gue heran kalau sekarang tapi ya kalau untuk kulinernya itu wah cepat mas kebetulan bukan pernah kerja di kuliner apa itu ya. Di menuju itu ke Cina terus di sini juga pernah di hotel yang terakhir di Seturan sini mas dimana? Di Seturan ya di Seturan mananya? di Kepiting yang dulu Bang Jai? Oh tahu juga mas ya tahu lah Kepiting Bang Jai udah lama ya itu rame juga sampai sekarang masih rame sih mas terus itu aku kerja di situ mas 1 bulan ya kenapa keluar? mas nggak masuk mas bener sih mas gajinya lumayan gitu. Aku kan nggak tahu mas tentang kerjanya kayak apa setahu kan kayak kuliner kan ada mesnya ternyata itu lepas ngekos sendiri makan juga kan ada lah ya ada makan dari perusahaan juga ada tapi makan kepiting ya kepiting tapi mas alhamdulillah buat kenang-kenang dulu buat pengalaman kerja pernah di situ juga di toko oleh-oleh juga pernah dulu mas di Sleman Jalan Magelang
Magelang Jogja itu dekat Polsek itu. Oh ya, iya itu sana. Juga situ juga bentar mas, tapi alhamdulillah disuruh malah dapat istri mas. Makanya Istri mau Jogja? enggak, saya kan orang Magelang. Oh, orang Magelang. Makanya kan aku kan Jogja itu salah satu kota yang sangat istimewa. Iya. Karena saya juga dapat istri dari Jogja. Istri saya juga Jogja. Kebanyakan yang berada di sini itu malah kebanyakan dapatnya kenalnya di sini kan. Ya itu tadi. Ada lagi mau ditanya? Guys, mungkin ini durasinya sudah hampir 1 jam ini mas ya. Gak kerasa lah mas ini mas. 1 jam. Berarti ini mas ya untuk tadi kan visi misinya Mas Miko yang dari awal soal part tadi yang untuk menekan itu dan apalah untuk tim-timnya juga kan sudah tahu mas ya tadi sudah dibentukkan itu tadi. Berarti kan sudah jelas ya mas untuk arah basket ke depan seperti apa. Ya mungkin kalau aku pribadi sih melihatnya ya bagus juga sih untuk apa yang dibuat Mas Miko regulasinya ini. Ya makasih. Ya mungkin kan teman-teman ya support aja lah saranku gitu ya untuk orang-orang lama juga. Mungkin ada lagi mas yang mau ditambahkan buat apa gitu? Udah sih, itu aja sih. Ya. Ada yang lain lagi karena udah saya utarakan. Intinya kembali lagi bahwa ini keputusan seperti ini tujuannya untuk positif. Siapa tahu banyak regenerasi yang baru yang main keras juga, jadinya akhirnya nanti turnis semakin rame gitu kan. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kalau ternyata ada hal negatif dan itu negatif lebih banyak, saya pasti bakal ubah. Iya, itu masih bisa berubah ya. Masih bisa teman-teman berubah. ya. Jadi enggak saklek terus enggak. Itu aja sih. Oke. Udah teman-teman mungkin sementara gitu dulu untuk ngobrolnya sama Mas Miko. Mungkin kalau ada lain kesempatan ketemu lagi di mana lah kalau jadi ke Patahi nanti kita konten di sana bareng-bareng rame ya sudah itu dulu mas. Udah Mas Miko, terima kasih mas. Kita lanjut lagi main di sana sama teman-teman. Oke, ya.